berdoa doa cukup. Baik, eh, halo semuanya, mungkin bisa on cam ya, teman-teman semua. Ini ada dari mana aja ini? Sambil kita, oke, oke, baik. Jadi untuk memulai pembahasan soal biologi pada pagi hari ini, saya izin share terlebih dahulu ya. Baik, sambil perkenalan, perkenalkan dulu teman-teman semua. Saya Anissa, saya dari Biologi UGM. Nah, untuk eh, teman-teman dari mana aja ini? Mungkin bisa on mic ya, sambil kita kenal teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat ya screen saya? Oke. Halo, ini ada dari mana aja ini? Sepi banget ya pagi ini. Yang ambil klaster Saintek khususnya biologi ini berapa nih? Oke. Boleh loh teman-teman kita on mic sambil ngobrol ya. Oke, nanti juga bisa tuliskan kolom di chat apabila ada pertanyaan. Seperti itu. Oke, bisa dimulai ini pembahasannya. Kenapa pada off mic semua ya? Ini Dek Lintang Vian Mijaya mungkin dari mana, Dek? Oke, nggak apa-apa ya kalau gitu. Ya, Nah, ya. Halo, Dek. Salam kenal ya. halo, Dari mana ini? iya, saya dari Malang, Kak. Oh, Malang. Oke. Hmm. Oke, baik. Ada L juga, ada Habib Miftahul Rasyad. Oke, baik. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan feel free ya buat langsung nanya, open mic, atau mungkin bisa tuliskan di kolom chat. Seperti itu. Oke, baik. Nah, langsung aja deh kita mulai untuk pembahasan soalnya. Kita mulai dulu dari tahun 2024 ini ada request 4 soal ya kemarin untuk dibahas di kelas gitu. Nah, mungkin nanti teknisnya kita tiga soal terlebih dahulu, kemudian apabila dari ketiga itu ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan seperti itu. Oke, kita mulai saja ya dari soal yang pertama nih. Nah, ini ada soal tahun 2024 nih. Oke, coba ya kita nih. Pada suatu percobaan, sel-sel dari dua spesies berbeda di kultur dalam medium yang sama dan menunjukkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk sel spesies A itu mengalami peningkatan jumlah organel ribosom. Oke, organel ribosomnya meningkat. Kemudian sementara sel spesies B menunjukkan peningkatan aktivitas enzim-enzim lisosom. Oke, ini ada lisosom ya. Yang satu ada ribosom, yang satu lisosom. Nah, berikut ini pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan fungsi atau kebutuhan metabolik dari kedua spesies tersebut.
Nah, kita ingat kembali ya bahwa sel itu kan memiliki beberapa organel-organel nih. Nah, kemudian setiap organel itu memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita ingat saja nih, apa itu fungsi dari ribosom, apa itu fungsi dari lisosom. Karena dalam percobaan ini, ketika sel itu dikultur, nanti akan terjadi peningkatan jumlah organel tertentu. Jadi, ketika sel itu mengalami peningkatan pada jumlah ribosom, maka tugas ribosom ini tingkat atau meningkat. Nah, oleh karena itu, apa nih yang terjadi di sel itu gitu. Begitu juga dengan spesies yang B. Ketika lisosomnya meningkat, berarti apa nih proses yang terjadi di dalam sel itu yang meningkat gitu. Nah, kalau lihat kita tinjau dulu dari yang A ya, opsi A. Sel spesies A memerlukan lebih banyak sintesis protein, sedangkan sel B terlibat dalam pemecahan makromolekul dan daur ulang komponen seluler. Oke, kalau untuk sel A ini memerlukan lebih banyak protein, ini benar ya, karena kan tugas ribosom itu untuk sintesis protein. Jadi untuk yang ini, oke. Kemudian yang B, kemudian untuk sel B terlibat dalam pemecahan makromolekul dan komponen seluler. Nah, kira-kira lisosom ini kan untuk apa nih tugasnya? Masih ingat nggak nih? Untuk pencernaan sel yang udah rusak ya. Jadi untuk pemecahan makromolekul gitu. Untuk apa? Untuk daur ulang. Nah, jadi ini oke ya, daur ulang komponen seluler gitu. Jadi untuk opsi yang A ini sudah sesuai, tapi kita lihat dulu untuk opsi yang B. Nah, sel spesies A terlibat dalam penguraian senyawa toksik. Nah, ini salah nih. Karena tadi kan ribosom ya, berarti dia bukan untuk penguraian senyawa toksik. Kemudian sel B berperan dalam sintesis lipid. Nah, ini sintesis lipid ini salah juga, karena sintesis lipid tidak terjadi di lisosom. Kemudian kalau yang C, A ini mengendalikan fermentasi aerobik untuk menghasilkan energi. Nah, yang berfungsi menghasilkan energi ini biasanya adalah mitokondria gitu ya. Mitokondria. Sedangkan sel B melakukan respirasi aerobik yang intensif. Oke, semua yang berkaitan dengan respirasi itu tempatnya di mitokondria ya, bukan di ribosom maupun di lisosom. Baik, sedangkan yang D, sel A membutuhkan penyimpanan cadangan energi yang besar, sedangkan B memiliki banyak organel fotosintesis. Nah, apalagi yang D nih, ini kan organel fotosintesis. Yang mana organel fotosintesis ini identik dengan plastida kalau di tumbuhan ya, kalau di hewan dia tidak punya. Jadi yang D ini kurang tepat seperti itu. Yang E, sel spesies A berfungsi metabolisme karbohidrat, B sintesis asam nukleat. Nah, ini salah ya. Kemudian sintesis asam nukleat juga tidak di lisosom seperti itu. Oleh karena itu, jawaban yang tepat itu yang A. Nah, kalau kita lihat untuk gambarnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nukleus, kemudian di nukleus itu kan ada namanya retikulum endoplasma ya. Nah, ribosom itu terletak menempel pada retikulum endoplasma ini, gitu. Oke, sedangkan kalau untuk yang um, lisosom itu dia juga bentuknya bulat, tapi ukurannya jauh lebih besar ya dari ribosom. Kalau lisosom itu satu sel, nah hanya ada berapa ini dua nih. Sedangkan kalau ribosom ini sangat banyak sekali. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Apabila sel suatu sel ya, baik tumbuhan maupun hewan itu butuh untuk dipecah. Nah, maka lisosomnya ini diperbanyak seperti itu. Karena lisosom ini mengandung enzim-enzim hidrolitik nih di sini. Sedangkan kalau ribosom ini kan perannya untuk sintesis protein ya, jadi untuk lebih kepada ke pertumbuhan. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya ke soal nomor selanjutnya. Nah, ini ada soal nomor 24 terkait dengan teknologi CRISPR-Cas9 ya, yang mana sering digunakan untuk mengubah gen tertentu dalam organisme yang dapat memiliki dampak signifikan pada fungsi gen dan kesehatan organisme.
Berikut ini dampak dari penggunaan CRISPR-Cas9 adalah, nah, A. Mutasi tidak diinginkan di bagian lain dari genom. B. Meningkatkan risiko penyebaran penyakit ke generasi berikutnya tanpa mempengaruhi kesehatan individu yang diobati. C. Menghilangkan semua jenis penyakit genetik tanpa menimbulkan efek samping karena prosesnya sepenuhnya aman. D. Menyebabkan mutasi acak di seluruh genom yang dapat memperburuk kondisi penyakit genetik. Atau E. Memperbaiki mutasi gen dengan mempengaruhi ekspresi gen, tetapi risiko utamanya adalah meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus. Nah, CRISPR-Cas9 mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar ini ya sebelumnya ya. Saya tambahkan sedikit nih tentang cara kerja CRISPR-Cas9 dan apa sih itu CRISPR-Cas9 gitu ya. Nah, jadi CRISPR-Cas9 itu sebenarnya adalah kompleks RNA ya, kompleks RNA dan protein yang dinamakan sebagai Cas9 gitu. Nah, ini penamaan protein, sedangkan ini adalah RNA-nya gitu. Dan ini itu alami ya, dia itu merupakan suatu hal alami yang ada di bakteri tertentu gitu. Yang mana, nah ini kan cara kerjanya kalau di dalam bakteri ya, ini artinya adalah secara alaminya itu seperti apa sih gitu. Nah, yang pertama itu bakteri menyimpan potongan DNA virus atau sering juga disebut sebagai spacer sebagai memori. Jadi DNA virus yang menempel ke bakteri yang mana biasanya menginfeksi ya, itu nanti diingat gitu, direkam gitu ya. Kemudian saat virus yang sama menyerang lagi, bakteri membuat RNA panduan atau cRRNA dari spacer tersebut. Nah, ini adalah sebenarnya adalah mekanisme pinternya bakteri ya buat mengingat-ingat mana nih DNA virus yang menyerang itu seperti apa gitu. Jadi dia membuat suatu panduan lagi nih, yang mana nanti apabila dia menyerang lagi, cRRNA ini akan memandu enzim Cas9 untuk memotong DNA virus agar virus ini bisa hancur. Nah, mekanisme ini diadopsi ya atau ditiru itu sama ahli-ahli genetika dalam rekayasa genetika seperti itu yang mana ini tuh sering digunakan dalam bidang bioteknologi teman-teman. Jadi yang pertama peneliti itu akan membuat jayat RNA atau gRNA yang cocok dengan gen target gitu. Kemudian gRNA ini akan memandu enzim Cas9 ke lokasi gen tersebut. Enzim Cas9 ini bisa membantu pemotongannya ya. Jadi dia itu adalah alatnya gitu. Kemudian Cas9 memotong DNA, lalu sel akan memperbaikinya, bisa menghapus, mengganti atau menyisipkan gen baru. Nah, oke. Sebenarnya saya ada video sedikit ya teman-teman terkait dengan ini. Sebentar saya izin stop ini dulu, ganti dulu ya screen-nya. Screen mungkin ya aku share screen aja lah ya. Nah ini oke. Udah terlihat belum nih? Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman. Nah jadi ini adalah CRISPR-Cas9 tadi. Oke, dia adalah DNA. Oke, ini kan ada DNA bakteri. Kemudian ini tadi yang hilang itu DNA virusnya. Jadi DNA virus tadi dipotong, kemudian si Cas9 tadi ini akan apa ya? Setelah dia memotong, itu akan bisa menggantikan DNA di sini nih, rantai-rantai basa nitrogen di sini seperti itu. Jadi ini adalah cara kerja dari CRISPR-Cas9 tadi gitu. Nah, ini gambaran skematisnya saja ya teman-teman. Supaya ada apa ya? Ada gambaran awal gitu dan tidak terlalu asing banget. Oke, kita kembali lagi ke sini nih. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Jadi, intinya kan untuk CRISPR-Cas9 ini kan untuk memperbaiki ya tujuannya. Bisa menghapus, mengganti, ataupun menyisipkan.
Berarti kalau kita itu nanti menghapus, mengganti atau menyisipkan gen ya melalui teknik ini, apa yang akan terjadi? Kalau A, ya, ini kan ada mutasi tidak diinginkan di bagian lain dari genom. Nah, maksudnya mutasi itu adalah um, perubahan materi genetik. Jadi yang namanya mutasi itu kan adalah perubahan materi genetik ya. Yang mana materi genetik itu nanti akan diekspresikan menjadi sifat tertentu. Jadi kalau misalnya kita em, punya urutan gennya ya. Ini kan misalnya aku misal ada ATG ini ya. Nah, ini misalnya mengkode sifat rambut hitam misalnya gitu. Apabila G-nya ini diganti dengan C, nah ini bisa jadi rambutnya ini nggak hitam seperti itu teman-teman. Jadi mutasi itu adalah perubahan materi genetik yang bisa menghasilkan sifat lain gitu. Nah, ini bisa terjadi teman-teman untuk yang A ya, mutasi tidak diinginkan di bagian lain dari genom. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat penyambungan tadi ya, yang kan ada gambar tuh, ada ilustrasi ya, ketika penyambungan DNA ya tadi, pemanjangan DNA tadi, bisa jadi di situ itu basa nitrogennya tidak sesuai yang diinginkan. Makanya bisa terjadi mutasi itu. Yang mana mutasi ini menyebabkan sifat lain, bisa jadi kelainan, bisa jadi keunikan ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang B, meningkatkan risiko penyebaran penyakit ke generasi berikutnya tanpa mempengaruhi individu yang diobati. Nah, kalau misalnya terjadi penyebaran ke generasi berikutnya, itu kan berkaitan dengan keturunan ya. Dan ini tergantung apakah itu penyakitnya ini diturunkan atau tidak. Kalau misalnya penyakitnya ini terpaut kromosom X, nah bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya CRISPR-Cas9 ini hanya untuk, ya bukan hanya ya, untuk mengobati penyakit-penyakit yang mungkin tidak bersifat menurun. Nah ini belum tentu diturunkan seperti itu. Kemudian yang C, menghilangkan semua jenis penyakit tanpa menimbulkan efek. Nah, yang namanya bioteknologi, teman-teman ingat ya, pasti ada dampaknya dan dampak itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Jadi kalau menghilangkan semua jenis penyakit tanpa menimbulkan efek samping, ini kurang tepat ya, karena bisa aja terjadi efek sampingnya gitu. Kemudian yang D, menyebabkan mutasi acak di seluruh genom yang dapat memperburuk kondisi penyakit genetik. Nah, kalau misalnya CRISPR-Cas9 ini menyebabkan mutasi acak seluruhnya ya, dan bisa memperburuk kondisi penyakit, ngapain ya teknologi ini digunakan dalam bidang bioteknologi? Jadi yang D ini paling tidak mungkin ya, yang D ini paling tidak mungkin. Oke, sedangkan yang E, memperbaiki mutasi genetik dengan mempengaruhi ekspresi gen. Tetapi risiko utamanya adalah meningkatkan kerentanan terhadap infeksi virus. Nah, ini memperbaiki ini oke ya. Tetapi meningkatkan kerentanan ini kurang tepat. Tuh. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A nih, mutasi tidak diinginkan di bagian lain dari genom. Seperti itu. Oke, eh, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, ini juga di buku mungkin bisa dibuka juga ya terkait dengan poster ini, yang mana menunjukkan bagaimana sih cara kerjanya CRISPR-Cas9 tadi. Oke, seperti video yang saya tunjukkan tadi ya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan dulu ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada soal sebab akibat, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah buka juga bukunya, udah belajar, udah pelajari cara menjawabnya, pasti dengan mudah ya menjawab soal ini. Proses sintesis protein dapat menghasilkan produk protein yang tidak fungsional. Oke. Sintesis protein itu kan artinya adalah apa? Membentuk protein ya atau menciptakan protein gitu. Nah, sintesis ini dapat menghasilkan produk protein yang tidak fungsional. Artinya tidak fungsional itu dia tidak bisa berfungsi gitu. Kemudian penyebabnya apa nih? Sebab
Mutasi pada urutan basa DNA menyebabkan perubahan pada urutan asam amino. Nah, teman-teman ingat nggak kalau proses sintesis protein atau pembuatan protein itu kan melibatkan dogma sentra biologi ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau masih ingat, jadi dogma sentra biologi itu awalnya kan ada RNA. Ada RNA, kemudian nanti dia itu akan diubah menjadi DNA ya, akan dijadikan DNA, yang mana DNA ini akan menghasilkan protein. Nah, protein itu ya asam amino ini teman-teman gitu. Jadi awalnya RNA ya, khususnya kan mRNA ini membawa membawa kopian dari nukleus, dari DNA yang ada di nukleus nih. Nah, ini DNA nukleus di copy atau dibawa ya, dihantarkan sama mRNA ke DNA yang baru gitu ya, DNA yang terbentuk baru, kemudian nanti terjemahkan menjadi protein. Ini prosesnya translasi, ini translasi. Nah, sorry, ini namanya adalah transkripsi ya. Nah, ini adalah transkripsi atau proses pengkopiannya. Kemudian ini dari DNA ke protein, ini baru namanya penerjemahan atau ditranslate gitu. Oke, kemudian proses sintesis protein melibatkan produk protein yang tidak menghasilkan ini, dia bisa teman-teman. Jadi sel tubuh kita itu ketika membuat protein, itu tidak semuanya itu menjadi fungsi, menjadi berfungsi. Tetapi ada juga yang tidak berfungsi. Makanya tubuh kita itu ada yang namanya perombakan protein, yang mana perombakan protein yang tidak memiliki fungsi tertentu gitu, supaya tidak memenuhi tubuh kita, supaya tidak menjadi sampah gitu di sel tubuh kita. Nah, sebab mutasi pada urutan basa DNA menyebabkan perubahan pada urutan asam amino. Nah, mutasi itu apabila terjadi di sini, teman-teman. Ini kan DNA ya. Apabila urutannya nanti berubah, maka protein yang terbentuk itu juga berubah gitu. Yang mana menjadikan protein ini tidak fungsional. Jadi dari pernyataan ini benar ya teman-teman ini. Kemudian alasannya itu juga benar. Kemudian kedua pernyataan ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Itu teman-teman. Nah, dari ketiga soal ini mungkin ada pertanyaan. Silahkan teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom chat atau mungkin bisa bisa di ini teman-teman. Susah banget untuk ingat proses mutasi. Nah ini ada Al nih yang susah banget proses mutasi ya. Oke, kenapa nih? Ini kelas 3 semester pertama ya dibahas ini biasanya. Mutasi itu adalah perubahan, teman-teman. Jadi perubahan materi genetik. Dan oke, mungkin nanti kita bisa di akhir bahas sedikit ya tentang mutasi. Oke, paneliti apakah termasuk jenis mutasi kromosom? Oh, oke nih ada pertanyaan dari Habib nih yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Al juga ya. Mutasi pada sintesis protein itu apakah termasuk ke jenis mutasi kromosom atau mutasi gen? Nah, oke, jenis-jenis mutasi itu kan ada dua ya. Ada kromosom, ada gen. Ini kalau kita bahas secara skematis sebenarnya. Mungkin aku ini dulu. Mutasi itu ada dua ya. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Nah, yang disebut sebagai gen itu DNA-nya itu, teman-teman. Jadi ininya apa sih namanya kayak untaiannya. Kalau aku gambar secara skematis itu adalah urutan basa nitrogennya. Nah, basa A pasangannya sama apa? T ya. Dan T nanti pasangannya sama A lagi, G pasangannya sama C. Seperti ini. Nah, mutasi gen itu apabila terjadi perubahan pada posisi ini. Misalnya A, ini di sini, kemudian T-nya di tengah ya, G-nya di tepi. Kemudian yang terjadi, ya, yang terjadi setelah proses rekayasa mungkin, ya, itu nanti akan jadi seperti ini. Misalnya ini tadi yang pertama ya, kemudian yang kedua ternyata hasilnya ini A, tapi ini langsung G, kemudian ini T. Nah, ini kan bertukar tempat nih. Ya. Nah, ini merupakan mutasi gen, tingkat gen.
Sedangkan kalau mutasi kromosom itu nanti apabila terjadi perubahan pada lengan kromosomnya, teman-teman. Jadi kan kromosom itu kan ada seperti ini ya, ada 4 lengan. Nah, kalau gen atau DNA ya, itu yang berada di sini, teman-teman. Nah, yang ada di dalam lengan-lengan kromosom ini. Nah, lengan kromosom itu kalau aku gambarkan secara skematis itu kan kayak gini nanti. Jadi ini ada gen ya, ini gen locus gen atau tempat gen gitu. Ini misalnya ada gen apa? Gen tinggi gitu, gen T besar. Kemudian ini ada gen mungkin T kecil, mungkin ini ada M besar, mungkin di sini ada M kecil dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi perubahan itu di sini, di dalam lengan kromosom ini, gitu. Mungkin ini akan pindah ke bagian sini ya, atau translokasi. Translokasi itu artinya adalah pindah lokasi gitu. Atau mungkin ada apa delesi ya atau pengurangan. Jadi pengurangan itu ini nanti terkurangi. Jadi hanya ada 3 T besar, T kecil, kemudian M gitu. Nah, ini namanya mutasi kromosom. Sedangkan kalau ini tadi ya ini adalah mutasi gen gitu. Nah, kemudian apa ya bedanya gen sama kromosom gitu? Mungkin ada yang ingat nggak bedanya gen sama kromosom itu apa? Bisa sambil kita diskusi juga. Boleh teman-teman on mic ya, on mic seperti itu. Jadi kita bisa diskusi bareng. Jadi bedanya antara gen ya sama kromosom itu adalah gen ini adalah kumpulan DNA yang terekspresi menjadi sifat tertentu. Jadi ini, misalnya kita potong DNA hanya ada 3 ATG, kemudian pasangannya TAC. Nah, ini mengkode sifat, katakanlah ini adalah gen gen rambut pirang gitu ya. Gen rambut pirang. Nah, ini yang disebut gen. Sedangkan kalau DNA itu keseluruhan. Jadi keseluruhan materi genetik yang berada di dalam kromosom. Itu adalah DNA. Nah, ini DNA. Sedangkan gen itu hanya potongan. Potongan. Ini ya. Nah, kalau diperbesar jadinya ini gitu. Tersusun atas tersusun atas basa nitrogen gitu. Nah, kemudian kalau kromosom itu dia yang menjadi kumpulan dari DNA gen semuanya itu di dalam kromosom. Yang mana kromosom ini akan terkonsentrasi ke dalam nukleus, teman-teman. Ini nukleus, seperti itu. Jadi kalau kita apa ya skemakan itu kromosom ini kromosom ini adalah kumpulan dari DNA. DNA ini kumpulan dari gen gitu. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Oke, kemudian tadi terkait dengan ini ya, mutasi pada sintesis protein, apakah termasuk mutasi kromosom? Tidak hanya mutasi kromosom, Dek, tapi mutasi gen pun juga bisa terjadi pada sintesis protein. Seperti itu. Tergantung faktornya, tergantung faktor lain ya yang mempengaruhi. Apabila dia mempengaruhinya hanya di bagian gen aja, oke itu mutasi gen. Tapi kalau kromosomnya juga dipengaruhi, nah itu kromosomnya juga bisa ini. Kemudian buat transkripsi itu mRNA ke DNA atau DNA ke mRNA. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Desta ya. Transkripsi itu mRNA ke DNA atau transkripsi itu dari mRNA. Sorry, mana? Mau membuat mRNA. Oke. Oh, ini tadi ya, teman-teman. Mungkin aku clearkan di sini. Jadi biar jelas nih. Jadi kan awalnya itu sel kita itu memiliki DNA ya, teman-teman. Jadi ini ada DNA yang ada di nukleus. Nukleus. Kemudian ini nanti akan ditranskrip ya. Ini adalah transkrip menjadi apa? Menjadi mRNA.
Ini tadi sepertinya saya, oke, kurang detail menjelaskan. Nah, kemudian mRNA ini nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Seperti itu. Oke, kemudian ini namanya adalah translasi gitu. Nah, kalau digambarkan, nanti kan transkripsi ini dia itu akan mengcopy ya cetakan yang ada di DNA sen ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini adalah DNA sen, DNA yang mau di-copy. Kemudian ini nanti otomatis kan adalah DNA anti sen. Nah, ini DNA codon atau coding ya, bukan codon ya, coding. Nah, ini yang non-coding. Kemudian nanti ini ada mRNA. mRNA itu yang akan membawa pesan tadi ya. Kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi protein. Tapi melalui yang namanya rRNA, tRNA gitu ya. Seperti itu. Nah, transkripsi itu ketika proses membuat mRNA. Seperti itu. Berarti transkripsi itu mRNA, DNA ke mRNA. Mohon maaf. DNA ke mRNA seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, gen itu yang bisa dilihat, Kak. Iya, gen itu adalah kode sifat yang bisa dilihat. Tetapi kalau dalam biologi itu nama sifatnya itu fenotip ya. Jadi kalau gen atau genotip itu adalah kodenya. Misalnya ini tadi ya T terus dan sebagainya itu, nah, dan lain-lain ya. Sedangkan kalau fenotip itu misalnya sifat buah besar seperti itu. Atau genotip itu juga bisa disebutkan, jangan ini terlalu skema terlalu detail ya, Dek. Biasanya cuma dituliskan dengan gini ya, B besar B kecil gitu. Kemudian fenotipnya itu adalah namanya buah besar seperti itu. Kemudian perbedaan inversi dan translokasi di mutasi kromosom. Oke, ini kan inversi. Inversi itu, sebentar teman-teman. Ini saya sebenarnya ada materi juga nih di sini. Saya tadi udah uh, siapkan ya terkait dengan mutasi. Oke, sebentar. Mutasi itu memang ada beberapa macam. Nah, untuk tadi pertanyaannya apa? Translokasi ya sama inversi. Nah, coba kita lihat yang inversi dulu nih, lebih mudah ya. Inversi. Nah, ini. Oke. Misalnya ini ada lengan kromosom kromatid ya. Ini kromatid. Kemudian ini ada A, B, C, D, E. Kemudian ini A, D, C, B, E. Ini FGH-nya tetap ya. Nah, yang bertukar itu hanyalah posisi apa ini? B ya, B sama D. Nah, silakan bisa dilihat di screen ya. Ini kan B, B, C, D ini kan urut. Sedangkan dia menjadi tukar posisi nih. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, berarti inversi itu adalah perubahan gen pada kromosom yang satu kromatid atau satu lengan gitu. Sedangkan kalau translokasi, nah tadi seperti yang saya jelaskan ya, dia berubah lokasinya. Maksudnya lokasinya itu dia tidak satu kromatid. Nah, ini kan dia di sini ya, AB-nya di sini. Kemudian menjadi, nah, dia itu lokasinya berbeda.
Kayak ini awalnya posisi posisi ABC di sini, ABC di sini ya. Ini KLM, KLM. Kemudian bertranslokasi. Ini K-nya yang tadi di sini, tadi itu posisi K kan di sini kan. Dia translokasi ke bagian sini gitu. Gitu. Jadi menggantikan C ya kalau di sini ya. Nah, ini kan C. Jadi dia bertukar posisi, bertukar lengan kromosom. Lengan kromosom itu kan kayak gini ya. Ini kan lengan. Nah, ini kan gini sama gini. Mula-mulanya dia itu kan berasal dari dua kromosom, teman-teman. Jadi, nah kan gini, awalnya kan seperti ini. Nah, nah kemudian bergabung menjadi satu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan yang terjadi di sini, bertukar menjadi ke sini, ini kan udah beda beda kromosom kan? Itu. Nah, ini disebut dengan translokasi. Tapi kalau misalnya baru satu, misalnya hanya ini ke sini nih, nah ini namanya inversi seperti itu. Gimana, Habib? Apakah bisa dipahami? Udah aman? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Al ya. Tips menghafal atau menghafal atau memahami. Jadi kalau biologi itu memang kan banyak ya, banyak banget teori gitu. Kemudian ada beberapa nama ilmiah yang harus dihafalin juga. Nah, cara gampangnya itu kalau saya itu dibikin skema, teman-teman. Jadi bikinlah cerita dalam biologi itu dalam skema gitu, digambar-gambar aja karena kan yang cara kita menghafal itu tergantung dengan cara kita menulis gitu. Kalau misalnya tentang mutasi ya, mutasi ini kan tadi seperti ini. Oke, diingat gambarnya. Kemudian gen itu juga diingat posisinya, letaknya. Makanya kalau saya suka dengan gambar-gambar ya, karena biologi itu akan mudah diceritakan melalui gambar daripada melalui teks ya, melalui tulisan seperti itu. Itu teman-teman. Kemudian oh ya, selain menghafal itu juga bisa mengkaitkan sih, mengkaitkan dengan tubuh. Jadi kenapa ya kok kita gini? Oh ternyata setelah kita baca teorinya gini, kemudian kita kita kayak apa ya, bertanya-tanya terus gitu loh. Oh ya pantesan ya aku kemarin gini. Oh soalnya sel tubuh kita itu terus kerja nih, jadi kita perlu apa ya istilahnya, perlu nutrisi buat makan karena tuh di situ ada proses yang melibatkan pencernaan makanan tersebut dan lain sebagainya. Itu silakan gimana caranya tuh kalian bisa memahami diri kalian itu melalui biologi gitu. Jadi nanti akan lebih mudah diingat tanpa kalian buka lagi gitu. Karena itu kayak semacam budaya gitu loh teman-teman. Semacam budaya yang mana itu kamu bawa ke kehidupanmu gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan terkait dengan soal ataupun materi lain? Oke, ini ada lagi nih. Coba. Oke, aman ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita coba lagi ke soal nomor selanjutnya. Oh ya, ini tadi udah clear ya. Jadi dia bisa uh, menyebabkan tidak fungsionalnya protein seperti itu. Yang mana di sini udah digambarkan ya abnormal protein. Bahkan non protein juga ada. Maksudnya non protein itu adalah proteinnya tuh nggak terbentuk gitu. Jadi dia kosong gitu. Kemudian kalau yang normal protein ini dia oke ya, terbentuk protein yang normal. Oke, selanjutnya kita ke nomor 60. Ini masih soal dari tahun 2024 ya. Berikut pernyataan yang sesuai dengan teori evolusi Darwin. Nah, teori evolusi Darwin yang pertama, spesies baru muncul melalui perkawinan dua individu sejenis. Oke. Ini jelas ya, spesies ya muncul karena dua individu tapi yang sejenis. Maksudnya sejenis itu apakah laki-laki perempuan? Tidak, tidak seperti itu, teman-teman. Jadi maksudnya sejenis itu satu spesies ya. Nah, ini jangan diartikan sebagai eh, apa ya? gen gender ya, bukan gender ya. Tapi ini lebih ke spesies. Jadi misalnya ayam ya dia
mengalami perkawinan dengan ayam gitu secara normalnya gitu. Nah ini teorinya si Darwin. Oke, ini bisa oke ya, ini nomor satu oke. Kemudian spesies baru muncul melalui proses adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Nah ini terjadi pada fenomena apa teman-teman? Jerapah yang lehernya panjang ya, itu terbentuk karena katanya ya, makanya ini kan hanya teori. Itu karena dulu itu pohon-pohon itu kan semakin tinggi nih, pohon-pohon pendek udah habis dimakan sama jerapah-jerapah leher pendek. Nah, kemudian jerapah leher panjang itu mampu mempertahankannya, itu atau beradaptasi dengan lingkungannya itu karena ya lingkungannya kan tadi udah berbeda. Di situ tinggal tumbuhan-tumbuhan tubuh tinggi gitu, berbatang tinggi, sedangkan si jerapah tadi beradaptasi dengan cara apa ya, fisiologis ya. Ini jadi perubahan pada lehernya gitu, memanjang. Oke, ini bisa terjadi juga. Kemudian, individu dengan jumlah spesies paling banyak memiliki kemampuan bertahan hidup lebih lama. Ah, nah, kalau yang ini bagaimana? Sebentar. Ini yang nomor dua tadi, spesies baru muncul melalui proses adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda ya, sebentar. Muncul melalui proses adaptasi. Bukan muncul ya, tapi lebih spesies akan beradaptasi, bukan spesies baru. Karena kan tetap namanya kan jerapah ya, teman-teman. Maaf. Ini saya tadi kurang membaca yang ini. Jadi ini kurang tepat. Harusnya spesies dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda gitu. Bukan uh, bukan bukan melalui nah ini, bukan spesies baru muncul melalui proses seperti itu. Dan kalau yang ini kalau nomor tiga, individu dengan jumlah spesies paling banyak memiliki kemampuan bertahan hidup paling lama. Individu dengan jumlah spesies paling banyak memiliki kemampuan bertahan hidup paling lama. Nah, ini bagaimana? Pada setuju tidak nih nomor tiga nih? Individu yang bisa bertahan ya, bertahan hidup lebih lama itu adalah individu yang bisa beradaptasi gitu. Jadi kan Charles Darwin ini kan merumuskan teori evolusi ya dalam bukunya The Origin of Species ini yang menjelaskan bahwa organisme ini berevolusi ke generasi melalui pewarisan sifat fisik ataupun perilaku. Dikenal dengan teori seleksi alam, mengandung dua pemahaman ya, bahwa spesies sekarang berasal dari terdahulu dan terbentuknya spesies karena seleksi alam. Sebentar. Menguntungkan lingkungan lebih besar untuk bertahan hidup berkembang biak sehingga meneruskan ke generasi berikutnya. Oke, ini terkait dengan penjelasan ini ya teman-teman. Bentar, aku koreksi lagi nih. Jadi individu dengan jumlah spesies paling banyak memiliki kemampuan bertahan hidup. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena bukan spesies yang paling banyak, tetapi spesies yang paling adaptif gitu. Katakanlah di suatu tempat itu ada banyak sekali padi, ya, padi. Banyak, padinya banyak, ada beratus-ratus. Tapi ada juga misalnya bukan padi apa ya, misalnya rumput ya, rumput-rumputan gulma itu loh, teman-teman, teki. Kemudian di sini terserang hama. Nah, hama. Belum tentu yang bertahan hidup lebih lama itu si padinya gitu. Tapi hamanya walaupun dia cuma satu, kalau dia bisa memiliki apa ya pertahanan yang apa namanya yang tinggi gitu, dia bisa walaupun jumlahnya cuma sedikit gitu. Itu yang mau saya tekankan. Jadi ini kurang tepat teman-teman. Kemudian eh yang ini tadi spesies baru muncul melalui proses adaptasi. Spesies baru muncul melalui proses adaptasi terhadap lingkungan berbeda. Ini mungkin maksudnya adalah variasi. Variasi spesies baru. Ini kan eh, jadi ini kan ada variasi ya. Variasi spesies baru muncul melalui proses adaptasi terhadap lingkungan. Ini sesuai dengan teori Darwin kalau yang teman-teman.
Oke, ini oke ya. Kemudian kalau yang ini, individu dengan sifat yang lebih menguntungkan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, ini baru yang sesuai. Ini oke ya. Ini nomor satu tadi, spesies baru muncul melalui perkawinan dua individu sejenis. Ini em, bisa, tapi tidak fertil, tidak tidak bersifat fertil ya teman-teman. Jadi misalnya kita mengawinkan apa binatang yang mirip ya, satu family gitu. Misalnya kucing dengan benihnya kucing dengan benihnya macan. Nah, itu dia bisa menghasilkan spesies ya, tapi dia sifatnya tidak fertil atau tidak hmm, tidak bisa menghasilkan keturunan yang selanjutnya gitu maksudnya. Gitu. Spesies baru muncul merupakan dua individu sejenis gitu teman-teman. Oke, jadi yang tepat itu adalah yang paling clear ya, maksud saya yang paling clear tepat itu adalah 2 dan 4 seperti itu. Ini di sini kurang dijelaskan ya terkait dengan pembahasan. Oke. Kemudian next kita ke soal nomor 47. Peningkatan laju pernapasan dikendalikan oleh bagian otak yang ditandai dengan nomor berapa? Nah, ini untuk soalnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian laju pernapasan itu yang berkaitan dengan bagian otak pada kontrol sistem pernapasan. Nah, ini terjadi di pons dan medula. Ya, ini gambarnya teman-teman. Untuk peningkatan laju pernapasan dikendalikan oleh bagian otak yang ditandai oleh nomor 3, yaitu pons. Pons dan medula, yaitu pusat kontrol sistem pernapasan. Nah ini, pons sama medula, ini adalah batang otak, yang mana dia akan nyambung ke bagian, apa ini, ada jantung ya, yang berfungsi untuk memompa darah, yang mana pompaan darah ini berkaitan dengan distribusi CO2 dan O2, gitu khususnya O2 ya teman-teman, karena kan O2 ini yang paling kita butuhkan gitu. Nah, kemudian melalui pembuluh darah ini, si oksigen sama CO2, khususnya oksigen ya, oksigen itu akan dialirkan ke otak. Untuk apa? Untuk melakukan proses, bisa proses apa? Pemikiran, proses pemrosesan seluruh aktivitas yang ada di tubuh kita. Kan dia kan adalah pusat kontrol gitu. Kemudian CO2-nya nanti dialirkan lagi gitu untuk dibuang melalui paru-paru gitu. Seperti itu. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang nomor 3 teman-teman. Nah, ini opsi nomor 3 ya. Kalau 1, ini otak bagian apa nih? Masih ingat nggak? Nomor 1. Ini oke, nggak ada komentar ya. Oke. Eh, nomor 1 ini di bagian parietal. Nah, parietal itu berkaitan dengan proses-proses apa ya teman-teman? Kita berpikir, kita mencerna informasi gitu. Kemudian kalau yang frontal di depan sini itu nanti berkaitan dengan proses akademik gitu. Kemudian kalau yang belakang ya, belakang sini ini otak sini ya teman-teman. Nah ini nanti berkaitan dengan penglihatan karena saraf mata kita itu akan berhubung kepada oksipital gitu. Dan kalau temporal samping sini nanti berkaitan juga dengan em, apa telinga. Telinga itu kan sistem pendengaran gitu. Kemudian ini ada otak kecil ya teman-teman berkaitan dengan keseimbangan. Seperti itu. Oke, sudah tepat. Kalau 47 ini memang agak-agak teoritis ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menghafalkan bagian-bagian dari sistem otak gitu. Apalagi yang mau masuk ke fakultas kedokteran nih harusnya udah
di luar kepala ya terkait dengan bagian-bagian anatomi, kemudian ada fungsinya juga. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 57 nih. Pituitari posterior merupakan salah satu kelenjar endokrin yang dimiliki vertebrata. Tumor pada kelenjar endokrin menyebabkan overekspresi produksi hormon titik-titik. Oke, ini soalnya terkait dengan hormon nih. Pituitari posterior. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kalian paham tentang pituitari posterior dan paham dia itu fungsinya untuk sekresi hormon apa, nah udah otomatis bisa jawab ini gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau di sini kan ini hanya misal tumor pada kelenjar endokrin menyebabkan overekspresi. Nah, ini tuh hanya pengecoh saja. Yang penting teman-teman tahu nih, dia itu fungsinya untuk apa nih? Untuk memproduksi hormon uh, oksitosin, yang mana oksitosin ini ya bisa overekspresi ketika terjadi kelainan nih dalam kelenjar pituitari yang bagian posterior seperti itu. Nah, ini ya, kelenjar pituitari, kelenjar kecil berbentuk oval terletak di belakang hidung, dekat bawah otak. Kelenjar ini termasuk sistem endokrin, gitu ya, dengan jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Makanya dia disebut sebagai master of master. Kemudian tumor hipofisis atau dikenal dengan sebutan adenoma pituitari ya. Ini adalah sel yang abnormal yang mana akan membentuk massa ya, membentuk massa pada kelenjar pituitari. Adanya tumor pada kelenjar hipofisis membuat produksi hormon ini lebih banyak ya. Nah, yang mana hormon ini uh, dapat membuat overekspresi produksi hormon oksitosin gitu. Jadi, ini yang paling tepat adalah opsi yang oksitosin yang E seperti itu. Oke, kemudian, nah untuk kortisol, kalsitosin, prolaktin, aldosteron itu tidak di pituitari posterior gitu. Jadi untuk apa ya menghafal seperti ini, biasanya lihat gambar, kemudian ingat itu berhubungan dengan sistem apa, gitu teman-teman. Oke, kemudian nomor selanjutnya ya, ini tentang tumbuhan nih. Tadi kan udah hewan, nah sekarang tumbuhan. Plasmodesmata pada sel hewan berfungsi sebagai proses transport zat antar sel hewan. Sebab plasmodesmata memiliki lubang noktah yang memudahkan transport zat antar sel hewan. Oke, plasmodesmata nih. Pertama, kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, ini ada dinding selnya. Berarti kalau ada dinding sel, apakah itu sel hewan? Tentu tidak ya. Jadi ini udah salah semua. Nah, kalau teman-teman tahu gambarnya, ya tahu gambarnya dan oke langsung tahu, oh ada dinding selnya perasaan. Oke, berarti ini salah nih langsung. Ini pernyataannya salah, alasannya juga salah. Jawabannya yang D. Oke, kita bahas yang benar apa kalau begitu gitu ya. Plasmodesmata ini adalah rongga atau celah pada dinding sel tumbuhan. Organel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan karena memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian fungsinya. Fungsi plasmodesmata ini sebagai tempat pertukaran zat dan pertukaran gas seperti karbon dioksida dan juga oksigen antar sel menghubungkan sel yang satu dengan sel lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang namanya desmotubul atau ya plasmodesmata itu tadi gitu. Kemudian memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil. Jadi melalui saluran ini, ion-ion dan juga molekul-molekul kecil itu bisa ditransfer ya atau dipindah lokasikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini yang disebut sebagai plasmodesmata. Dan kalau kalian nanti ambil um, jurusan yang berkaitan dengan biologi ya, misalnya kedokteran atau mungkin biologi murni atau mungkin pertanian, teknologi pertanian, agrikultur dan lain-lain, pasti kalian akan diajak menyelami terkait dengan komunikasi sel. Jadi
Bagaimana sih sel itu berkomunikasi? Kalau kita kan manusia kan berkomunikasi dengan berbicara gitu. Nah, kalau sel itu berkomunikasi dengan cara seperti ini. Jadi dengan cara perpindahan zat tadi. Gitu. Oke, kemudian lanjut ya teman-teman ke soal nomor 71. Soal dari tahun 2021 ini. Nah, ini terkait dengan mutasi lagi. Oke. Sindrom cri du chat merupakan penyakit genetik yang disebabkan karena penambahan satu autosom ya, trisomi pada kromosom 5. Sebab penyakit ini menyebabkan kelainan fisik seperti mikrosefali dan mengeluarkan suara tangisan seperti kucing. Oke. Sindrom Cri-du-Chat merupakan penyakit genetik yang oke, ini benar. Sampai sini merupakan penyakit genetik. Itu benar. Tapi ya, penambahan satu autosom ya di sini. Nah, satu autosom itu dari sini aja dia udah salah, teman-teman. Karena apa? Satu itu kan harusnya mono ya, bukan bukan yang tri ya. Oke. Jadi ini kurang tepat nih. Jadi kalau kalian paham tentang apa ya? Sebenarnya tuh kalau biologi tuh kata-katanya tuh bisa kita ambil dari maknanya. Kalau ini satu ya harusnya satu dong, bukan kalau ini kan tri. Oh, harusnya ya tiga gitu. Jadi ini kurang tepat ya. Salah. Apalagi ditambah lagi nih, pada kromosom nomor 5. Nah, ini kalau kalian mungkin pernah apa namanya? Membaca atau mungkin pernah melihat tentang sindrom ini berada di kromosom berapa. Ini apa namanya? Mungkin kan perlu menghafal ya. Itu belum pernah membaca, kalian lihat dari sini aja itu udah bisa menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Oke, kemudian ini tadi ya keterangannya berasal dari bahasa Perancis cry of a cat atau tangisan kucing. Nah, ini disebabkan kelainan kromosom autosomal. Oke, bayi terlahir dengan sindrom ini kehilangan kromosom. Nah, ternyata ini dia itu mengalami kehilangan ya. Sedangkan di pernyataan itu penambahan. Nah, oke, berarti udah pasti salah. Tapi sebelumnya kalau kalian pahami ini tadi ya terkait dengan tambahan-tambahan yang mengecoh, itu sebenarnya udah bisa menentukan kalau ini tuh salah gitu. Oke, lanjut. Penyakit ini menyebabkan kelainan fisik seperti mikrosefali. Nah, ini kan jauh banget teman-teman. Kelainan mikrosefali sama sindrom uh, Cri-du-Chat. Mikrosefalus itu adalah apa ya? Sefal itu kan kepala ya. Jadi kayak otak gitu. Kecil, mikro itu kecil. Jadi kepala atau otak ya. Otaknya ini mengecil, mengecil. Nah, ini juga sebenarnya tuh ada kelainan sendiri yang disebabkan oleh gen sendiri gitu, gen tertentu. Dan mengeluarkan suara tangisan seperti kucing. Nah, ini juga salah ya. Karena kenyataannya, nah ini kenyataannya si apa tadi? Kebanyakan kasus ini akibat mutasi. Ini hanya dia bisa mengeluarkan tangisan seperti kucing ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini yang bikin bikin salah. Oke, jadi jawabannya yang D ya, salah dan salah. Suatu pegunungan di Jawa. Oh, ada pertanyaan dulu nih sebentar. Kak, kalau trisomi bukannya benar ya Kak, benar satu atau ada kromosom benar normal 2N. Bentar, trisomi 3 ya, 3N. Berkurangnya satu kromosom. Coba kita cek. Trisomi itu penambahan satu kromosom. Oh, oke oke. Oke, berarti aku ini ya, mungkin ada miss ya tadi ya. Monosomi. Oh, ini tadi penambahan. Kayak aku tadi.
Tapi untuk ininya jelas salah ya, teman-teman ya. Maksudnya, oke, ini aku koreksi. Oke, ini kan penambahan karena dia penambahan terus kan jadi 3. Oke, bentar. Kan 2N ya. 2N kemudian plus 1 ya. Ini kan jadinya trisomi gitu. Oke, tapi kalau secara keseluruhan ini clear ya, teman-teman. Oke, ini aku tadi udah miss. Oke, tapi ini salah ya, teman-teman. Untuk yang apa namanya? Yang pernyataannya ini salah seperti itu. Ya, terima kasih ya koreksinya Lintang dan juga siapa? Habib. Sedangkan kalau monosomi itu, oke, dia 2N min 1, karena nanti jadi satu kromosom seperti itu. Oke, terima kasih. Clear ya, teman-teman. Ini kemudian kita kembali lagi ke soal nomor 63. Di suatu pegunungan di Jawa, terdapat spesies pohon dari genus tuna yang hanya ditemukan pada ketinggian di atas 2.300 meter di permukaan laut. Untuk mengapa spesies ini hanya tumbuh pada kondisi ini, aspek yang perlu diteliti adalah, nah, bagaimana nih caranya tahu mengapa spesies ini tumbuh pada kondisi yang tinggi gitu. Otomatis jelas ya kita harus meneliti faktor-faktor abiotik dan biotik yang khas di habitatnya gitu. Habitat dari tuna sangat spesifik sehingga ia berkaitan erat dengan kondisi lingkungan biotik dan abiotik. Kondisi lingkungan biotik mencakup adanya polinator, kompetisi dengan tumbuhan lain maupun predator yang nyaris tidak dijumpai pada ketinggian 2.300 mdpl. Sedangkan faktor abiotiknya mencakup angin, kecepatan angin ya, kemudian suhu, kelembapan, pH, intensitas cahaya ya, yang mana berkaitan dengan proses-proses yang ada di tumbuhan seperti transpirasi, fotosintesis dan juga ekskresi atau pembuat dan juga pembungaan, maaf, atau reproduksi berarti. Nah, kemudian um, ketika seseorang itu, seorang peneliti ya, maksudnya ingin meneliti terkait dengan kenapa sih tumbuhan ini bisa bertahan lama, itu selain dari faktor-faktor abiotik dan juga biotiknya, itu sebenarnya juga bisa dilihat dari faktor genetik ya, teman-teman. Tapi di sini itu tidak disebutkan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Gitu. Kalau anatomi fisiologi, oke mungkin ini bisa diteliti, tapi karena berkaitan dengan lingkungan ya di pegunungan Jawa, jadi ini kurang tepat gitu. Kemudian karakteristik kimia tanah. Nah, karakteristik masa kimia tanahnya aja gitu ya. Kemudian saya salah salah ini yang D ya. Kemudian suhunya, masa cuma suhunya gitu. Kemudian adanya kompetisi dengan spesies lain. Oke, sebenarnya ini tuh adalah irisan dari opsi yang D gitu. Jadi yang paling tepat itu yang D. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu tiga nomor yang telah kita bahas. Mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin ada lagi selain Lintang dan juga Habib yang mau memberikan tambahan atau insight baru nih buat teman-temannya. Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke soal nomor 74. Adakah mungkin yang mau mengklarifikasi terkait dengan pembahasan soal sebelumnya? Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 74. Bagian butir serbuk sari yang memiliki fungsi seperti kulit biji adalah intin, integumen dalam, eksin, integumen luar. Jawabannya yang apa nih? Yang B ya, teman-teman. Ada intin dan juga eksin. Nah, eksin dan intin adalah terdapat dalam polen, berperan sebagai pelindung. Sedangkan kalau integumen itu terdapat pada kepala sari ya atau stamen, pada biji dan juga pada buah. Nah, jadi kalau kita preparasikan atau kita bikin preparat, jadi butir serbuk sari itu sebenarnya bisa dibikin preparat polen, teman-teman. Nah, secara skematis itu digambar seperti ini.
nukleoli itu nukleusnya ya. Ada nukleus, ada sel, kemudian ini ada nukleusnya atau inti selnya. Kemudian ada intin. Intin itu lapisan yang dalamnya. Kemudian ada eksin. Eksin itu lapisan yang bergerigi gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat melindungi supaya si butir serbuk sari ini tidak mudah terinfeksi oleh patogen gitu. Kemudian por-por ini adalah pori-pori atau celah gitu. Nah, tambahan lagi teman-teman bahwa serbuk sari atau polen ya, ini memiliki inti vegetatif atau nukleus vegetatif dan juga nukleus generatif yang mana ini yang generatif, ini yang vegetatif. Vegetatif itu sebagai penunjuk jalan ya menuju ke bakal buah atau ovarium gitu. Sedangkan kalau yang nukleus generatif itu nanti akan membuahi sel telur ketika terjadi pembuahan ganda gitu. Nah, sedangkan kalau integumen, integumen ini kalau kalian search ya integumen itu nanti seperti kulit kita gitu. Jadi dia itu adalah lapisan yang lapisan juga sebenarnya. Tapi dia itu tidak khusus melindungi si serbuk sari, tapi udah keseluruhan karena dia tingkatannya udah di stamen gitu, udah ada di kepala sari. Kalau serbuk sari itu kan dia yang terbungkus dalam stamen, teman-teman. Itu. Di stamen ini kan organnya ya. Kemudian si stamen ini dilindungi sama integumen gitu. Atau ya ada bagian stamen yang disebut integumen atau lapisan terluar gitu. Ada lapisan integumen dalam dan lapisan integumen luar. Gitu. Oke, jadi ini jawaban yang tepat adalah yang B ya, 1 dan 3. Baik. Oh, sudah selesai ya teman-teman soal kita. Oke, dari soal yang kita bahas mungkin ada yang ditanyakan. Teman-teman boleh chat di pesan ya, atau mungkin bisa open mic. Oke, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, iya, vegetatif sama generatif ya. Ya, jadi vegetatif sama generatif yang ada di bagian belakang ya atau dalam itu namanya adalah uh, generatif karena yang berada di bagian depan ya itu nanti sebagai penunjuk jalan. Oke, saya mungkin mau mengingatkan kembali ya teman-teman terkait dengan double fertilization pada angiospermi. Nah, jadi ada pembungaan ganda atau pembuahan ganda. Ketika di sini ada sel telur, ini ada bukan ovum, ovarium. Nah, tumbuhan itu memiliki apa ya? Ada beberapa macam inti sih sebenarnya. Ada 8, tapi yang dibuahi itu nanti ada 3. Nah, jadi gini, ini ada 1 dulu, kemudian di sini ada 2. Nah, tidak ya sama dengan si polen tadi. Katakanlah ini polen, polennya itu dia memanjang ya, kemudian oke, di sini yang pertama, dan ini yang ke ada 1 aja. Oke, ini namanya adalah inti generatif 1. Sedangkan ini adalah inti generatif 2. Oke. Kemudian ya, yang ini nanti disebut ovum. Ya, kemudian yang apa namanya? Inti kandung lembaga sekunder. Inti kandung lembaga sekunder. Tuh. Nah, kemudian pembuahan ganda ya atau double fertilization pada
angiosperme itu terjadi yang pertama, inti generatif satu itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Menghasilkan apa? Endosperm atau endosperma atau buah gitu. Nah, ini sifatnya kan N ya, karena kan intinya cuma satu. IKLS ada 2N, karena kan tadi ada dua. Nah, maka hasilnya ini 3N. Yang mana endosperma ini karena dia 3N, maka sifatnya itu steril atau tidak bisa menghasilkan anakan baru. Gitu. Sedangkan ya, kalau tadi ya yang satunya ada inti generatifnya polen yang kedua ya. Ini bersilangan dengan ovum, maka akan menghasilkan zigot yang sifatnya 2N. Karena kan ini N ya tadi. Oh ini 3, ini 2N. Oke, benar. Ini 3N ya. Ini sifatnya fertil atau bisa menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, antara buah ya dan juga biji yang ketika kita tanam itu menghasilkan individu baru itu bijinya, bukan buahnya gitu. Nah, gimana teman-teman sudah bisa dipahami terkait pembuahan ganda? Organ, humul, dan analog. Oh, homologi organ dan analogi gitu maksudnya. Habib ya tadi ya. Oke. Homologi organ dan analogi. Sebenarnya seperti ini. Homo itu kan sama ya. Homologi itu artinya adalah persamaan. Nah, analogi itu em, analoginya berarti dia itu dianalogikan itu diumpamakan seperti itu. Jadi kalau misalnya homologi organ sama analogi itu antara struktur ya, antara morfologi dari uh, organ itu disamakan dengan apa gitu. Ini di misalnya soalnya seperti apa nih Habib yang dibingungkan terkait organ homol dan juga analog ini. Ini maksudnya kan kalau biasanya kan di evolusi ya. Evolusi itu biasanya bukti-bukti evolusi itu ditemukan ketika di situ tuh ada homologi dan analogi organ. Bisa kita temukan melalui homologi dan juga analogi organ gitu. Misal manusia itu jarinya ada 5 ya kan? Jarinya ada 5. Itu sama dengan apa? Nenek moyangnya ya, yang dulu-dulu. Nah itu jangan manusia deh biar tidak menimbulkan perdebatan ya karena kan itu masih masih menjadi teori jadi belum bisa kita klaim bahwa itu tuh paten itu benar yang terjadi di dunia itu manusia adalah keturunan dari simpanse gitu jangan jangan ambil manusia katakanlah paus aja deh paus sama eh, paus sama apa ya mamalia ya tikus gitu tikus kan mewakili mamalia. Nah, paus ini kan juga mamalia, tapi dia mamalia air. Dia hidupnya di air. Nah, paus sama tikus ini memiliki garis keturunan yang sama. Karena apa? Karena adanya homologi dan analogi organ. Dari mananya kita bisa tahu? Oke, kita lihat tangannya. Jangan tangan ya. Kalau tikus kan emang tangan. Kalau paus tuh itu loh di bagian seperti dengan mirip dengan sirip itu. Nah, itu kan dia juga ada apa ya? Dari ininya kan dia kayak ada jari gitu kan. Nah, tikus juga sama, dia juga memiliki jari gitu. Jadi ini yang disebut dengan homologi. Nah, sedangkan analoginya apa? Analoginya itu terkait dengan fungsinya gitu. Oh, ini kan untuk gerak, ini juga untuk gerak gitu. Nah, seperti itu, Habib. Mungkin bisa dipahami, Habib? Atau ada yang mungkin bisa dijelaskan lagi pertanyaannya? Kira-kira udah menjawab atau belum? Oke, intinya seperti itu Habib. Dan kita kembali lagi ke teori ya Habib, bahwa evolusi itu kan baru teori nih. Jadi belum ya yang namanya teori itu, yang namanya ilmu itu kita
kita hargai gitu, bukan kita judge ini salah, ini pasti benar, itu salah. Nah, loh itu kan mamalia, kok kayak membikin-bikin ya Kak gitu. Kok kayak itu tuh ya jelas dong itu paus ya siripnya buat gerak, tikus juga iya ya tangan gerak, tapi kan tikus juga punya yang lain mungkin buat gerak. Mungkin paus punya ekor juga buat gerak. Kenapa itu nggak disamain? Misalnya kayak gitu, misalnya kayak mau kritis gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi, itu tuh teori. Jadi ya kalau mau memperdebatkan, perdebatkan ke orang yang mengutarakan teori itu, gitu. Seperti itu. Menjadi seorang saintis itu kita harus open mind. Jadi harus bisa apa ya, menerima pendapat-pendapat, tapi kita juga harus punya dasar ketika mau berpendapat. Gitu, ya. Karena orangnya udah nggak ada. Jadi mau gimana pun kita hanya bisa menghargai. Tapi kalau kamu mau mau mungkin mau mengkoreksi nih, mau apa ya? Intinya mau merevisi dari teori itu. Nah, kamu harus cari dasar yang eh, kuat juga sehingga itu tuh bisa menjadi dipercayai gitu di lingkungan. Oke, aman ya Habib ya. Sip, kritis nih. Oke, kemudian lintang. Kak, kalau tentang klasifikasi makhluk hidup bakal... Oke, klasifikasi makhluk hidup teman-teman. Jadi kemarin saya ada siswa ya, siswa private saya itu udah keterima di FK, UM juga. Nah itu, dia belajarnya, dia emang suka klasifikasi hewan, karena memang dia pengennya ke FKH, tapi dia keterimanya di FK, karena FK pilihan satu. Nah, itu dia bilang kalau klasifikasi makhluk hidup yang keluar banyak itu di hewan gitu. Jadi nanti silakan kalian pelajari terutama di hewan, teman-teman gitu. Cuman ya untuk mengantisipasi itu ya baca-baca sedikit terkait dengan klasifikasi tumbuhan gitu. Kalau yang hewan itu yang penting kalian paham klaster invertebrata, kemudian klaster vertebrata. Itu saya kira udah bisa sih nanti untuk menjawab soal ya. Maksudnya untuk apa ya, ada bisa meraba-raba soalnya itu gimana gitu. Kemudian mungkin kladogram nanti kalian bisa search juga. Mungkin saya juga bisa ini attach di file PPT saya terkait dengan kladogram klasifikasi hewan nanti ya saya share lewat admin. Itu bisa kalian pelajari dan kalian lihat, oh ternyata kenapa sih kok si vertebrata bukan vertebrata, kenapa sih platyhelminthes itu dia itu di cacing atau nematelmintes itu dia memiliki apa tuh rongga yang pseudo misal. Nah, itu nanti ada bagannya, silakan dipelajari. Karena yang paling menjadi dasar klasifikasi hewan itu dilihat dari mana? Tidak hanya dari lingkungannya ya, tidak hanya dari tempat hidupnya teman-teman, tapi lebih kepada misalnya dia uh, lapisan embrionalnya berapa. Kan ada yang tripoblastik, ada yang dipoblastik gitu ya. Kemudian rongga tubuhnya sempurna atau belum gitu. Ada yang pseudoselom, ada yang selomata, ada yang aselomata gitu. Kemudian mungkin ada yang lain lagi gitu. Itu ada nanti. Kemudian 63 spesies minta pilihan ulang. Oke, nomor oke lintang sama-sama ya. Ini ada desta pohon tona ya tadi ya. Nomor berapa? 63. Oke, ini ya. Nomor spesies pohon tona hanya ditemukan pada ketinggian di atas. Oh, ini tuh maksudnya gini. Ketika kita mau meneliti suatu tumbuhan, kenapa tumbuhan ini bisa hidup di lingkungan tertentu, maka aspek yang perlu kita teliti itu secara holistik, yaitu secara menyeluruh. Mulai dari faktor abiotiknya sampai biotiknya, gitu. Kalau yang A, anatomi dan fisiologi itu hanya di tumbuhannya aja. Tapi kan yang mendukung tumbuhan ini bisa hidup lama itu tidak hanya tumbuhannya, tapi lingkungannya juga ikut gitu. Jadi yang A ini kurang lengkap. Makanya yang A salah ya. Kemudian yang B, karakteristik kimia tanah. Nah, kalau ini hanya lingkungannya. Padahal
Ya kalau kimianya tanah bagus, tapi kalau tumbuhannya yang mungkin dia itu ada kelainan di selnya, dia nggak bisa narik air misal dari tanah, nah itu yang bermasalah. Jadi yang B itu kurang tepat. C, suhu dan presipitasi. Kalau C itu dia di yang diteliti lingkungannya aja nih. Kemudian yang E itu kompetisi hubungannya dia dengan spesies yang lain. Jadi ini hanya makhluk hidupnya saja. Lingkungannya tidak diteliti. Maksudnya terkait dengan uh, kondisi tanah gitu. Itu tidak diteliti. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Tadi yang bertanya siapa dia? Eh, ada Dista ya? Oke, ada Dista. Oke, bisa dipahami ya? Dista, oke bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian untuk ini juga ya teman-teman. Ada spill juga dari siswa saya yang udah keterima itu paling banyak keluarnya adalah soal penalaran gitu. Jadi tidak terlalu teoritis banget, tapi lebih kepada soal-soal penalaran. Misalnya, mengapa alveolus itu sel penyusunnya tipis? Oh, soalnya ya alveolus itu untuk difusi oksigen dan karbon dioksida gitu. Jadi lebih kepada kaitan kenapa strukturnya gini, oh ternyata ini fungsinya untuk pertukaran. Jadi kalau misalnya itu dindingnya tebel, bagaimana bisa menembus itu gas gitu. Sedangkan kan kalau tipis kan bisa lebih cepat ya nembusnya. Seperti itu teman-teman. Silahkan nanti semoga bisa ya terkait dengan soal-soal yang berbau penalaran gitu. Oke, kemudian alveolus terdiri dari sel epitel. Epitel pipih selapis. Nah, kenapa dia itu selapis? Ya, karena itu tadi supaya tipis gitu ya, Dek. Kalau misalnya sel-sel ini nih yang ada di tenggorokan, nah itu kan ada apa tuh? Silindris ya. Karena kan bentuknya saluran. Nah, itu juga bisa kalian kaitkan, oh, epitel silindris itu kan bentuknya memanjang. Oh, berarti itu berada di organ-organ yang teksturnya panjang tuh, kayak pipa gitu. Saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran ekskresi dan lain-lain gitu. Oke, kemudian di tenggorokan kita, trakea ya, itu juga kan fungsinya untuk menyaring udara. Oke, berarti di situ ada silianya atau rambut-rambut gitu. Itu bisa ini ya, bisa dikait-kaitkan nanti. Kalau di saluran pencernaan, misalnya yang ini, apa namanya, yang bisa menghasilkan enzim, itu biasanya epitel ini ya berlapis karena kan kelenjar tuh, jadi butuh butuh ya kayak kalian tahu tahu makan ini ya, lambungnya ayam itu kan ya teksturnya kan berdaging gitu. Jadi oke butuh lapisan yang banyak nih. Jadinya epitel eh, misalnya kuboid atau epitel berlapis semu seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman. Habib Desta Lintang mungkin. Coba lagi nih yang belum. Atau teman-teman yang lain silahkan yang belum. Hmm? Ini mau ambil apa nih? Oh udah. Banyak kan mau ambil jurusan apa, Dik? Oke. Karena waktu kita udah hampir selesai, nanti kalian juga masih ada lagi. Nah, ini ada sedikit quotes ya. Semoga walaupun hanya quotes, tapi setidaknya memberikan energi positif ya buat teman-teman semua. Jadi, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Jadi, jangan pernah apa ya menyepelekan struggle kalian walaupun itu tuh kecil di hari ini gitu. Walaupun kalian tadi kan oke ini sesimpel aduh bangun pagi harus Zoom harus ini. Tapi itu tuh hal simpel yang harus kalian pahami
bahwa itu menjadi kekuatan untuk kamu besok gitu. Apalagi kalau udah berhasil masuk ke UGM ya, semoga sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Semoga apa yang kalian impikan bisa tercapai dan dimudahkan ujiannya untuk masuk UGM ya, teman-teman semua. Nah, apabila ada pernyataan atau mungkin kalimat yang kurang dipahami dari saya ataupun kesalahan dari saya, mohon dimaafkan ya. Kami sama-sama belajar dan jangan pernah menutup diri untuk uh, apa ya, insight-insight baru. Oke, banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup ya teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di UGM. Mungkin kita bisa bertemu di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.